Halo semua, kenalin aku Cesar Vero Ditanaya dengan NIM 24020084138. Jadi, di sini aku akan memaparkan opiniku tentang sejarah Pancasila di masa reformasi. Dalam opini tersebut akan berisi teori, penjelasan, contoh peristiwa, dan tanggapanku mengenai sejarah Pancasila di masa reformasi. Oke, jadi sekarang kita langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama yaitu teori sejarah Pancasila di masa reformasi. Mencakup beberapa hal seperti penghargaan terhadap keragaman. Pancasila diimplementasikan dengan menghargai keragaman budaya, agama, dan suku. Selanjutnya yaitu keadilan sosial. Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial. Lalu, reinterpretasi Pancasila. Pancasila harus diinterpretasikan kembali sesuai perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu nilai-nilai Pancasila dalam paradigma reformasi. Setiap sila memiliki nilai dalam paradigma seperti reformasi berketuhanan yang Maha Esa, reformasi berperi kemanusiaan, reformasi nilai persatuan, reformasi berakar pada asas kerakyatan, dan reformasi keadilan. Sejarah Pancasila di masa reformasi merupakan momen penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Reformasi dimulai tahun 1998. Tidak hanya membawa perubahan politik, tetapi juga menggugah kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks ini, Pancasila diinterpretasikan ulang untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menginginkan demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, masa reformasi telah memunculkan diskursus yang lebih luas tentang Pancasila. Tidak hanya menganggap sebagai simbol, tetapi juga sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan dan kebijakan. Pancasila tetap relevan sebagai dasar untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Pancasila di masa reformasi di Indonesia mengalami berbagai perkembangan, di antaranya penerapan Pancasila di sekolah. Pancasila masih diajarkan di sekolah meskipun tidak seketat era Orde Baru. Selanjutnya, penginterpretasian Pancasila. Pancasila diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu, kebijakan yang mendukung keberagaman diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung dan memelihara keberagaman budaya, agama, dan suku. Dan yang terakhir, program pendidikan dan sosialisasi. Program pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus diperkuat. Contoh peristiwa sejarah Pancasila era reformasi. Yang pertama, penerapan Pancasila. Pancasila diterapkan dengan menghargai keanekaragaman dan mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan Pancasila untuk saat ini dilakukan dengan cara menumbuhkan sifat nasionalis, menjunjung tinggi musyawarah, dan mencintai dan bangga dengan keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia. Yang kedua, eksistensi Pancasila. Pancasila berperan penting dalam menjaga eksistensi kepribadian Indonesia. Untuk menjaga eksistensi, hal yang bisa dilakukan adalah menumbuhkan sifat nasionalis, mengerti mengenai sikap gotong royong, mengemukakan pendapat, musyawarah, dan mengenal perbedaan antar manusia, dan menanamkan kesadaran terhadap potensi gangguan dari luar. Yang ketiga, interpretasi Pancasila. Penginterpretasian Pancasila harus relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat yang pertama, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus. Dan yang kedua, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Dinamika Pancasila di era reformasi saat ini mencakup beberapa permasalahan seperti pemahaman yang berbeda-beda tentang nilai-nilai Pancasila, tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan tantangan globalisasi yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kesimpulan tentang Pancasila di era reformasi. Pancasila tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pancasila menjadi pondasi kuat bagi perubahan positif Indonesia. Pancasila harus diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun negara yang lebih baik di masa depan. Pancasila harus diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
Pancasila harus menjadi sumber hukum di atas sumber hukum negara. Dan yang terakhir, Pancasila harus diimplementasikan dengan political will yang kuat dari seluruh komponen bangsa. Oke guys, jadi itu tadi pemaparan opini tentang sejarah Pancasila di era reformasi dari aku. Terima kasih.